kan naik kereta. Baik, Sama aja sih kan 12 jam. dari kalian dalam memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami berbeda dengan kata-kata yang dalam yang mungkin sebagian dari kita belum ketahui. Telah berpulang ke Allah kemarin pada tanggal 28 September tahun 2025, almarhum Indra Kristiawati binti Ahwani, adik kita dari Ketua Umum DPD PDIP, Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Syarif Syarudin Aras. Meskipun almarhum telah meninggal, doa dan ajar kita insya Allah tidak akan pernah terlambat sampai kepada beliau. Mari kita hubungkan hati, kita surat Al-Fatihah, kita doakan semoga almarhumah diampuni segala doanya dan diterima amal ibadahnya. Mari kita memberikan kepada kita Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadirin peserta pengenalan atau training Islam DPWTUI Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di sesi materi yang kedua pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Wisnu Raditya yang diamanahkan untuk memandu jalannya sesi diskusi kita selama 1 jam ke depan. Hadirin sekalian, setelah tadi kita menyimak sejarah perjuangan PUI, kini kita akan masuk ke dalam jatuhnya pergerakan PUI. Materi yang sangat fundamental, yakni tentang Intisab dan Islah Samaniyah. Intisab adalah ungkapan kesetiaan dan komitmen kita sebagai kader, sedangkan Islah Samaniyah adalah 8 perbaikan yang menjadi pedoman amal usaha kita. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana menginternalisasi nilai-nilai di dalam gerakan kita, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum beliau menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan singkat beliau. Bapak Kiai Haji Latifah Dedi MM, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPW. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI. Beliau adalah seorang akademisi dan ulama yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral. Beliau aktif sebagai penulis, pendakwah, dan tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kehormatan. Baik, kepada Bapak Kiai Haji Latifah Dedi MM, dipersilakan untuk maju ke panggung. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bismillah, semoga perjalanan hidup panjang. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak suasananya Bapak Kabupaten Malang ini? Apakah cukup sejuk atau justru terasa hangat karena antusiasme Bapak Ibu peserta hari ini? Suasana sejuk, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan untuk semua. Amin. Alhamdulillah. Jadi ini adalah Bapak Ibu PUI Jatim yang sudah siap lahir Bapak untuk dibekali semangat oleh Bapak saya hari ini. Oke.
Hadirin sekalian, sesuai jadwal kita memiliki waktu hingga 1 jam ke depan. Sesi ini akan kita bagi menjadi 2. Sesi pertama, 30 menit pertama untuk penyampaian materi dan 30 menit sisanya untuk diskusi interaktif. Tanpa berpanjang kala, marilah kita simak pemaparan materi tentang Itikaf dan Islah Sawaniyah kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Nur Ihsan Zaidi MM. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal israfu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlas wal yaqini wa qala lillahi fil amali baina ibadihi bitawakkul alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran calon pengurus calon pimpinan wilayah. Jadi saya katakan calon pimpinan wilayah Persatuan Umat Islam Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya katakan pimpinan wilayah? Saya sebenarnya di awal akan menyampaikan materi tentang keorganisasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun rupanya doktrin materi bisa dan seluruhnya lebih prioritas. Nanti nilai waktu mungkin ada secara khusus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Karena kita berorganisasi tentu ada bingkainya dalam melaksanakan organisasi. Tetapi sedikit saja saya ulas bahwa saya katakan pimpinan wilayah karena yang dimaksud dengan pimpinan wilayah adalah dalam anggaran dasarnya. Yang dimaksud pimpinan wilayah adalah Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pertimbangan Wilayah. Bagaimana di tingkat pusat? Jadi di pusat itu pimpinan pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang diketuai oleh Saudara Haji Zainal Arifin dan Dewan Pertimbangan Pusat yang ketuanya saya. Jadi itulah pimpinan pusat. Jadi di pusat itu ada 3 ketua, ada ketua Masyuro, ketua Dewan Pengurus Wilayah, dan ketua Dewan Pertimbangan Pusat. Nah, 2 lembaga ini disebut pimpinan pusat. Nah, kalau di tingkat provinsi, pimpinan wilayah adalah DPW dan Dewan Pertimbangan Pusat yang tingkat Dewan Pertimbangan Wilayah disingkat dengan PNWIL. Ya. Nah, begitu juga di daerah. Jadi ada pimpinan daerah adalah DPD dan DPinda, Dewan Pertimbangan Daerah. Hanya sampai di tingkat kota kabupaten. Saudara sekalian, calon pimpinan wilayah PUI Provinsi Jawa Timur yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam satu agenda, yaitu pembekalan, ya, pembekalan pimpinan wilayah guna persiapan pelantikan, ya kan? Jadi kalau kata orang Sunda, kita pengurus itu jadi pengurus, kita tulis kolom, ya IPP paham maksudnya. Tulis kolom itu ditulis nama di punggungnya nggak kelihatan, saya jadi apa, ya. Jadi tulis punggung ditulis, dia nggak tahu jadi apa di organisasi, dia tidak tahu kerja apa di organisasi. Nah itulah makanya perlu pembekalan organisasi, baik sejarahnya, doktrin-doktrinnya, cara-cara dia bekerja, dan
tadi pada sesi pertama alhamdulillah oleh Ketua Majelis Syuro kita Kiai Nur Hasan Zaidi telah disampaikan materi tentang sejarah PUI. Walaupun kalau kita baca dalam klasifikasi bisa lebih panjang dan beberapa kali, sengaja dibuat tidak puas kita, ya. Sengaja kita tidak dibuat untuk puas. Kalau puas tidak belajar lagi, ya kan? Jadi sejarah PUI yang hubungannya dengan sejarah umat Islam di Indonesia. Ya. Nah, pada kesempatan ini dalam sesi kedua ini kita mencoba sejenak untuk mengetahui tentang apa yang namanya intisab dan islah utamanya, ya. Kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terutama bahwa islah utamanya itu adalah landasan operasional pijakan kita beramal. Islah utamanya. Kalau intisab adalah landasan ideologi, doktrin ideologi kita adalah intisab. Oleh sebab itu, sebelum lanjut, ya, kita menyampaikan menggunakan hari ini adalah baiknya kita semua berdiri. Ya, kita semua berdiri. Biasanya ya, kita semua membacakan intisab dalam seluruh momen-momen acara PUI, membuka acara, ketika upacara bendera rutin di sekolah, di kampus dan lain-lain, kita mulai dengan intisab. Saya akan bacakan dan Kiai, kawan pengurus semuanya mengikuti bacaan saya. Baik. Nah, ini ada di layar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha 'ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa qala lillahi fil 'amali baina 'ibadihi bitawakkul 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Jadi merayai semua bahwa yang tadi sama-sama kita baca dan ikuti adalah intisab PUI. Intisab PUI. Nah, kalau kita lihat dalam literatur ya, bahwa tadi sudah disampaikan tadi sempat saya singgung mengenai apa itu intisab dan islah namanya. Jadi intisab adalah kesetiaan dari komunitas kita sebagai kader bahwa sedangkan islah namanya adalah khilafah kebaikan yang menjadi pedoman dalam budaya kita. intisab adalah bisa juga ya artikan sebagai ikrar kesetiaan kita, kesetiaan anggota PUI. Kalau maknanya secara bahasa intisab artinya ya, yang menghubungkan, yang mempergerakkan, yang mempersenyawakan, yang mengakrabkan. Siapa yang menghubungkan antara kader PUI dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kader PUI dengan sesama umat Islam, antara kader PUI dengan sesama kader PUI dihubungkan. Karena kalau kita lihat nilai-nilainya ya, bagaimana kita bisa menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diawali dengan kalimat basmalah ya kan? Bismillahirrahmanirrahim.
segala aktivitas kegiatan kita tentu juga dengan basmalah. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Bahkan Dr. Windu ini almarhum Pak ini yang disertasinya disertasi dokter bisa mengatakan bahwa yang percaya bisa ini nggak muslim dengan dia. Oh langsung rangkai itu. Oh saya percaya bisa hampir bilang. Oh iya betul juga setelah dipikir isinya istilah. Siapa yang percaya istilah? Isinya 2 kalimat syahadat. Siapa yang tidak percaya 2 kalimat syahadat? Bahkan 2 kalimat syahadat merupakan baru betul dalam Islam, ya, sebagai pintu masuknya orang kepada Islam. Nah kemudian dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Apa yang dikatakan Allah adalah tujuan pengambilan kita. Nah, ini kan merupakan janji-janji kita sebagai kader-kader kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dari kehidupan kita. Kemudian 2 ikhlas semua. Jadi 4 bulan ini bisa ikhlas menjadi dasar pengambilan kita. Apapun yang dilakukan, aktivitas apapun yang dilakukan di PUI berdasarkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ikhlas beramal. Di PUI sudah dulu ya. Ini ada yang ayat kemudian agama. Ya, ada lambangnya logonya ikhlas beramal, ya kan? Kalau PUI ikhlas dasar pengambilan kita. Sama. Masalah sekalian, ya. Kapan pertama kali ini bisa dibacakan? Hanya sejarah. Ini saya menyampaikan pertama sejarah ini bisa. Kemudian arti bisa adalah sejarah ini bisa. Kemudian kenapa sih begini bisa? Begitu juga selalu sama. Nah pertama kali bisa ini dibacakan. Ini pada tahun 1942. Saat apa? Saat Perikatan Ulama, dulu PUI namanya kan Perikatan Ulama. Jadi secara de facto PUI lahir 1911. Secara de facto PUI lahir 1911. Tetapi secara de jure mendapatkan izin operasional dari pemerintah Belanda yang sulit. PUI lahir pada tahun 1917. Kapan intisab ini pertama kali dibacakan? Ini pada tahun 1942 di salah satu mushola di Tikala di Majalengka. Ya. Pada peringatan Nuzulul Quran. Jadi pada peringatan Nuzulul Quran saat itu pertama kali intisab PUI dikenakan. Maka setelah itu intisab PUI terus dibacakan. Di lingkungan masyarakat PUI, di lingkungan kader-kader PUI. Tujuannya apa? Pokoknya pada zaman Jepang itu, ya, kalau kita baca sejarah, ya, ada istilah apa namanya? Ajaran Sintoisme, ya, ajaran Sintoisme, ada ajaran Sekare, ya. Itu kan mengajarkan kepada masyarakat ini pada saat itu untuk membukukan diri, ya, menghadap apa? Manhaj. Maka Kiai Haji Abdul Halim memerintahkan kepada umat Islam khususnya masyarakat PUI atau PUI untuk melawan dengan intisab ini. Maka saat itu di sekolah-sekolah, di majelis taklim, di pengajian-pengajian dibacakan intisab ini. Guna mengkanter agar akidah kaum muslimin tidak terpengaruh ajaran Sintoisme. Ajaran yang buat depan membentengi kader-kader PUI umat Islam pada saat itu dengan akidah yang benar. Jepang seluruh PUI seluruh pada Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Wal ikhlas semua wal Islam sabuna wal mahabbatu sya'aruna.
cinta lawan pengabdian kali. Nah itulah pertama kali sampai dimandakan harus dibuat pada saat menurut Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahwa materi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan intisab dan keusahamanya. Ya, tadi banyak intisab ya. Ini yang kita hafal semua. Kalau saya di Lapar ya, saya di Bilang Pondok di mana? Di Jakarta ya, di Pulau Sabeh, saya di Pulau Madrasah. Ketika bukan hanya ketika upacara nanti ketika kita memulai rapat jalan dulu, kita mau rapat dulu nih di Sukabumi, kita baca intisab dulu bergantian. Nanti dulu ini baca di rapat itu. Soalnya ini belum pernah baca intisab, baca di dulu belum pernah. Jadi terus kita menemukan komitmen kita kepada PUI. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang sama mereka bagaimana pentingnya, pentingnya memahami intisab PUI dan keusahamanya. Setelah kita memahami intisab, pertama adalah kita sampaikan pentingnya lewat pentingnya. Nah, mengapa intisab PUI penting? Mengapa? Jadi intisab PUI bukan sekedar buat pakal sesuatu, enggak. Ya, ini adalah organisasi. Pertama adalah sebuah ikatan, ada menjadi sebuah ikatan dan komitmen kader kepada nilai-nilai PUI. Coba di baik pasca 4 pilar intisab ada kalimat nu'ahidullah ala sidqi. Kami berjanji padamu, kepada siapa berjanji? Kepada Allah. Jadi hakikatnya intisab yang kita bacakan adalah janji-janji kita, janji mengikat amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'ahidullah, kami berjanji kepadamu ya Allah ala sidqi, untuk berlaku benar. Wal ikhlasi, untuk ikhlas. Wal yakini, wa qalbi lillahi, dan mencari keridhaan di dalam beramal pada hamba-hamba Allah. Dan diakhiri dengan syahadat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu kan bisa. Ikatan dan komitmen kader kepada nilai-nilai PUI. Makanya terus kita bacakan. Dia berilah dibacakan. Jadi baik di sekolah yang dimiliki oleh PUI. Jadi di PUI itu ada sekolah yang memang 100% milik PUI. Orang sudah mewakafkan kepada PUI 100%. Abi yang mengatur manajemennya semuanya PUI, ya. Dibagi dalam protokol PUI. Ya. Kemudian ada sekolah yang bekerja sama. Di situ ada aset PUI dan aset yayasan. Bekerja sama. Yang ketiga ada lembaga pendidikan yang bukan punya PUI tapi dimiliki oleh kader PUI. Milik kader PUI. Tidak ada campur tangan PUI, tapi pemilik kader PUI. Ketiga sekolah itu kita ada semuanya berbeda. Ini sekolah kader PUI, ya. Sekolah kader PUI baca bisa. Kalau baca, kalau sekolah, kalau apa, kalau video, semua. Kemudian yang kedua adalah, ya, kenapa bisa begitu? Yang kedua adalah menemukan jati diri kader.
Saudara kader PWI ini punya pijakan Pak. Pijakannya Pak, ini seperti ini. Kokoh prinsipnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah radikalisme, pluralisme, di tengah-tengah ideologi, kadang-kadang kita lihat pengaruhnya bisa membatalkan syahadat kita, ya. Maka ini lebih besar menemukan dan diri kadang-kadang PWI agar tidak mudah boleh terhadap arus pemikiran yang bisa merusak. Makanya diberi ada namanya palu Islam. Palu itu untuk pengadenan ada PWI. Palu pada tali Islam 9 kali disepakati. Saya mampu 9 kali 2 kali itu 12 kali. Yang penting bagaimana untuk menjaga dan diri dalam berdiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun loyalitas terhadap perjuangan organisasi. Yang ketiga, jadi kader ini bekerja untuk kebanyakan untuk kepentingan pribadi saja, ya kan? Boleh, kepentingan pribadi boleh ya? Boleh, tapi kepentingan organisasi ini tidak ada kepentingan bersamanya. Jangka panjang, jangka lima. Jadi, kalau tadi yang jangka panjang, jangka pendek, jangka lima, jangka organisasi juga. Jadi, buat rumah, buat organisasi juga. Berkeadilan. Jadi, ada bekerja bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan organisasinya juga dipikirin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan, ya, melalui PWI. Dan yang keempat adalah untuk menghubungkan kader dengan perjuangan ulama PWI. Jadi kita tahu sejarah ini bisa, ya, sejarah ini bisa PWI. Tapi kalau kita lakukan dia asli bisa itu baik-baiknya dari mana? Nah, tidak baik-baik itu tidak ada, ya. Jadi ini juga untuk menghubungkan kader-kader PWI dengan apa? Dengan perjuangan ulama. Ini hasil usaha ulama, hasil buah pemikiran ulama bagaimana menjaga umat ini. Apa itu sejarah kenapa di mana tadi bisa saja tidak jelas buat mengkanter penjajah Jepang di dalam merusak akidah umat Islam pada saat itu. Itu berlaku. Luar biasa bagi umat pada saat ini. Jadi bagaimana ya menghubungkan kita dengan perjuangan ulama, kita koalisi visi dakwah, ya, visi pendidikan yang dibangun oleh para pemimpin. Kita ini juga menjalankan dan menjaga aset ini. Aset itu terdiri dari orang aset juga, kalau ulama aset juga, yang harus kita jaga berkader aset juga. Saya 5 tahun lalu belajar dari Muhammadiyah. Saya 5 tahun lalu ketua DPP bidang aset dan bapak. Saya 5 tahun lalu jabatan DPP. Terus saya berpikir, oh iya, itu termasuk pada ahli surat ini menyampaikan kalau ada manajemen saudara kita Muhammadiyah, itu mengatur belajar manajemen dan Muhammadiyah. Maka ini itu belajar dari Muhammadiyah saudara kita. Saya datang ke pimpinan pusat dalam pelajaran terkait 62 saya penuhi ketua umum lokal. Muhammadiyah itu sejak tahun 72 sudah punya MOU dengan Kementerian ATR. Bagaimana merawat aset ini dengan baik itu baru tahun 2020. Musuh 10 tahun lalu, susah. Terakhir kemudian baru Pak Prabowo kita datang lagi, kemudian ada yang terjadi sudah luar biasa betul. Kalau syarat lengkap saya tanda tangan sekarang, tidak sampai seminggu di tanda tangan mobil
sama kami sekarang mengikuti yang kita urus 5 tahun sudah selesai Pak. Jadi PUI sekarang sudah memiliki hak atas tanah. Kalau kita beli tanah apa boleh dinamai sertifikatnya Persatuan Umat Islam. Mama dia itu sudah tahun kedua sudah mati jauh dari kita, tapi kita belajar tidak merasa ini kan kita belajar itu. Nah saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya agar kesinambungan dakwah menjaga dakwah antara kita dengan para ulama ini terjaga terus. Jelas kita belajar sama siapa. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkuat ukhuwah sesama kader. Jadi menjadikan kita ini sesama kader ini saling tahan, saling ukhuwah, saling mencintai. Seperti satu perjuangan dibuktikan dengan kalimat bisa dibilang oleh terakhir wal mahabbatu syi'aruna apa artinya cinta lambang pengabdian kami ya cinta lambang pengabdian kami saling mencintai saling menghargai bersama kami ya sama kita sama umat bila mahabbah bila kecintaan wal mahabbah syi'arun cinta lambang pengabdian kami. Oleh sebab itu dengan bisa seorang kader ini bukan hanya menjadi bagian dari PUI tetapi menjadikan PUI bagian dari dirinya. Ini bisa. Ini bukan hanya kader itu menjadi bagian saya menjadi bagian dari PUI tidak, tapi apa? Menjadikan PUI bagian dari diri. Kalau ekstrim saya mengatakan darah saya PUI, tulang saya PUI, dan saya PUI, kulit saya PUI. Ya. Tidak ada PUI ideologis, tidak semuanya PUI. Jadi saudara-saudara yang Allah itu hanya kisah. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke Islam zaman. Islam samanya. Islam samanya tadi disampaikan oleh yang berapa itu adalah Islam. Artinya perbaikan. Namanya 8 konsep perbaikan. PUI. Apa 8 konsep perbaikan yang disebut dalam PUI? Pertama adalah dalam Islam kita lihat Islahul Aqidah. Makanya kita ini di dalam membuat program kerja ya, karena Islam Samana ini menjadi landasan operasional ya, landasan amaliyah PUI. Nah ini landasan amaliyah PUI 8 konsep perbaikan. Ketika kita membuat program kerja itu baru satu-satu di samping melihat tren strategis yang disampaikan oleh DPP kepada wilayah dan kepada daerah. Tapi dalam membuat program kerja tidak usah dikaitkan ini aja diterjemahkan dalam bidang-bidang ya kan? Bagaimana bidang dakwah melakukan Islahul Aqidah ya, Islahul Aqidah. Bagaimana bidang dakwah melakukan Islamul Negara, bagaimana menjaga akidah umat, bagaimana menjaga ibadah umat agar ibadahnya bagus, akidahnya terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah Islam tadi perbaikan pendidikan. Bagi yang punya sekolah pondok pesantren berdakwah melalui pendidikan. Punya konsep-konsep bagaimana memperbaiki pendidikan kita. Dan kita punya madrasah sekolah. Kemarin waktu silaturahmi Selasa yang lalu ya sebagai jadi kita diundang oleh Pak Amir Surat. Dia bertanya, jadi di madrasah ada dunia kurikulumnya apa? Kurikulumnya apa ditanya? Kalau kurikulum kemenangan, kurikulum kemenangan itu jadikan
kurikulum pencapaian minimal aja. Kan? Tapi itu kan ada orang yang menengah harus punya kurikulum sendiri. Betul Pak? Harus punya kurikulum sendiri. Biar lebih hebat. Bagi orang yang menuntut pribadi, punya pendidikan, punya sekolah sampai, ya. Jadi Islam kami ada selalu perbaikan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya tempatnya Islam ayat, perbaikan keluarga. Ya, ada perencanaan. Ada juga salah satu program perbaikan keluarga. Tidak ada salahnya saling menjodohkan antara anak-anak PWI dan kader PWI, boleh kan? Oh, dalam perbaikan keluarga, ya kan? Tidak kemana-mana. Sudah jelas yakin ayahnya kita yakin kan? Ibunya kita yakin. Tidak ada. Kemudian selalu ada perbaikan tradisi yang sudah bagus, tidak ada masalah. Anak terutama kan kadang-kadang tradisi itu jadi sebagai landasan hukum ada, ya. Tapi kalau yang baik tentunya bisa diperbaiki, ya, dipertahankan. Yang tidak baik tradisi ya kita perbaiki dengan baik tentunya. Saya suka kalau saya Pak, ketika ada pernikahan kan suka apa? Kalau keras ya. Betul, nyawa namanya, nyawa. Iya, oh ada ya. Oh iya, kalau orang ada tuh nyawa. Kalau keras Pak, keras. Kalau di tengah keluarga saya sudah ganti. Enggak berhasil rusak. Merasa banyak ini bilang yang banyak duitnya, banyak duitnya perlu itu enggak. Ganti kalau keras ketika jatuh. Bisa dipungut ya? Tidak bisa dipungut, jadi uang sih. Tidak apa kalau tradisi itu dilanjutin, tapi ganti berasnya mah kagak duitnya. Ini tanggal duitnya, ini tanggal duitnya. Ya kan, ketika kita impor, duit pengen banyak, oh ini 100 ribuan. Ada yang buat aja? Ada yang buat aja? Tidak ada. Orang ambil duit semuanya. Walaupun injek motor gitu, ya hilangin gitu dengan pakai berat. Baik apa namanya itu hilangin ya. Kalau memang tradisi itu masih mau dipertahankan, yang membuat hilang, ya itu pertahanan. Kemudian Islam umat, ya perbaikan umat kita yang sekarang kita tahu semua, ya. Kemudian perbaikan ekonomi, Dulu dalam silo dikatakan akhirnya ada 10 sahabat yang jadi masuk surga, 9 pengusaha itu, ya, 9 pengusaha. Kemarin di MUI, Mas MUI saya menunjuk Mas MUI. Ketua MPR, setelah bintang dari analisa Bapak ketuanya. Nah, bahwa 10 pengusaha itu yang terkait dengan peredaran Indonesia tidak ada orang Muslim dalam sambutan Ketua MPR menyampaikan Muslim. Ini kan harus menjadi langkah kita bagaimana perbaikan ekonomi umat. Kita mulai dari pesantren, dari masyarakat kita. Kalau saya dari rumah, saya kira dari rumah. Jangan belanja di tempat apa di rumah ya. Kalau ibu belum ada. Coba bayangkan di warung kecil Pak, di warung kecil nggak tahu kalau di Malang aja itu. Kalau di Jakarta itu mau lebaran itu supaya dikasih hadiah ke warung kecil Pak. Lebaran ini juga dikasih biskuit karena dia tahu langganan sering belanja. Luar biasa. Ini tadi, kok saya kasih hadiah? Wah, kasih hadiah kasih biskuit, Roma atau apa
kasih bolu yang matang. Kita tahu kan kemudian apa? Tapi sepertinya saya bertahun-tahun belum pernah dikasih hadiah apa. Saya belum pernah dikasih hadiah Indomaret apa belum pernah lebaran. Nah, oleh sebab itu salah satu perbedaan ekonomi adalah selain kita punya produk sendiri, nah ini ketua DPR bidang ekonomi saat ini. Nah, karena sahabat antara guru dan teman-teman dan guru saling bersahabat. Itu bidang ekonomi. Bidang ekonomi DPR. Nanti ada turunan produk kerja atau dunia ini ya. Perbedaan ekonomi karena penting. Ya. Kemudian jangan juga kita berpikir bahwa kita mendengar respon bahwa orang diberi dirusak akibatnya pada ekonomi itu bukan sekedar begitu, tapi bagaimana supaya kita menjaga dia pada sisi ekonomi. Itu yang tidak sudah tahu oleh PU. Makanya tadi disampaikan oleh Komisi Suro di PU perdebatan istilah sudah selesai. Mau sholat jam 11, mau sholat 23 jam 3 silakan. Mau turun tidak turun silakan. Tapi bagaimana di PU berbicara ada nggak yang masih belum sekolah? Ya, masih adakah kader PUI yang sulit untuk sekolah? Yang mau pesantren nggak mampu, yang mau melanjutkan kuliah nggak mampu. Bidang pendidikan PUI membuka peluang kuliah gratis bagi yang lulus tahun itu, kuliah gratis di Bandung kuliahnya, ya di Bandung di Universitas Halim Sanusi. Saya sarankan untuk percepatan kader-kader dia ini, ya ada yang kirim ke Bandung, ya sebagai ada yang kirim ke Bandung, usaha saya usaha kalian di kader di sana bikin MOU perjanjian. Kalau yang itu udah balik lagi malam di Jawa Timur, jadi yang ada di Bandung sejak apa? Dia ambil dari negeri, ya jadi kembali ke malam kembali ke Jawa Timur untuk kehidupan tak mandiri. Saya juga sebagai pimpinan pondok PUI di Jakarta menerima santri. Hanya santri itu yang diakui dulu, hanya saudara dulu. Bila saudara itu S1, S2 di Malang Pak. Kalian di Pancoran. Kalian di Pancoran, S1 S2 di sini, sedang di sini. Ya. Jadi nanti saya sekarang ke Bandung kampungnya. Sudah kita sekolahkan di kampung ini, kita di kampungnya. Jadi nggak maju-maju ke kampung lagi kita sudah utus dari sekolah orang, tidak kembali ke kampung ini membangun kampung halaman. Ya. Nah itu ada selalu mustahil perbedaan masyarakat. Nah saudara sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa pentingnya sekolah ekonomi? Itu kader PUI karena apa? Bagaimana membentuk kader yang utuh dan berakal. Ya. Bukan hanya kita, bukan hanya aktif di organisasi bukan, tetapi juga bagaimana dia berakal tadi. Belajar ada dulu baru ilmu. Kalau sebenarnya Komisi Suro, kalau Komisi punya sekolah namanya sekolah adat, sampai dia mendirikan sekolah namanya sekolah adat. Nah, pentingnya adat. Kemudian selanjutnya adalah menguatkan kualitas organisasi. Sehingga PUI itu berkembang tumbuh, mampu menjawab tantangan zaman. Jadi terus ini update dan diupdate, tidak update perubahannya. Jadi orang update amat, update kurang update. Jadi kadang-kadang ini kurang update dan kurang update. Tidak terus memperbaharui, mencari informasi yang terbaru dan termodern. Dan kemudian selanjutnya adalah bagaimana mendorong kader menjadi agen perubahan. Ya, mulai dari keluarga kita, sekolah kita, masyarakat kita juga tahu. Ya. Kemudian juga menjaga tentu kita bisa menjaga keselarasan antara ilmu pengetahuan, keinginan dan amal yang kita lakukan. Inilah yang disebut
PU 3 pilar yang menjadi kekuatan PU, ya, iman, ya, ilmu dan amal, ya. Selalu sekali yang Allah dan yang terakhir adalah bagaimana kita hubungkan keterkaitan antara intisab dan keseluruhannya. Kalau boleh saya simpulkan bahwa kalau intisab itu ikatnya komitmen terhadap nilai-nilai, ya. Jadi kalau intisab itu adalah ikatan dan komitmen terhadap nilai-nilai. Nah, kalau Islam ini adalah arah, ya, dan proses perbaikan, arah dan proses kebaikan. Jadi kalau kita memulai dari mana sih untuk proses kebaikan? Dia memulai dari Islam. Yang usah itu mulailah dari itu. Bahwa tidak sampai 8 pilar itu. Jadi tidak usah kita bagaimana kita bertanya, ini memulai dari mana? Yang mulai dari Islam kita. Bagaimana perbaikan akidah, ibadah kita, ya, ekonomi kita, pendidikan kita, baik keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, ya, bagi seorang kami yang kuat, ini bisa, ya, tidak hanya bisa dilakukan, ya, hanya sendiri, tentunya sebenarnya bersama-sama, saling mengajarkan, saling mengatakan, ya, orang yang berbuka, ya, dan terus. Kita beri pertanyaan yang mulia untuk Bapak Kiai Haji Ihsan dari RPM yang telah memaparkan materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat mendalam apa yang telah beliau sampaikan bahwa intisab bukan hanya sekedar lisan dan Islam caranya adalah serta jalan perbaikan diri, keluarga hingga umat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada yang manggut-manggut karena paham dan ada yang manggut-manggut karena menahan kantuk. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, itu tandanya kita sedang berjuang melawan hawa nafsu dengan sebuah ideologi. Baik, saat ini kita masuk ke sesi diskusi interaktif. Mengingat waktu kita yang semakin terbatas, saya membuka beberapa pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan berdiri, menunjukkan nama dan jabatannya. Mohon pertanyaan disampaikan secara singkat dan padat. Baik, terima kasih. Bapak baik, silakan untuk Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Kusmatan. Kerajaan Pengadilan. Ini hari terakhir saya mengacara mengambil pengacara karena sejak hari ini nanti ketemu. Maka saat itu saya tercatat sebagai kelompok PAN sehingga saya itu kebetulan saya 9 tahun bersama. Nah, saya tertarik dengan yang jelaskan tadi ada 2 intisab di ADR. Ya memang berarti intisab ini nyawanya organisasi PUI di situ. Kemudian melakukan perbaikan bersamanya. Maka sebelum kami silakan ini juga punya pelajaran program. Jadi saya tanyakan pertama adalah organisasi, yaitu berdasarkan akta perubahan di mana organisasi untuk pimpinan wilayah bersama Islam itu 2. Ada 2
Dewan Pimpinan Wilayah, ada Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pertimbangan. Kalau saya katakan ada gubernur, ada DPR. Bagaimana kedudukan Dewan itu di dalam organisasi ini? Apakah setara atau ada yang tinggi di atas Dewannya? Yang dalam mekanisme kerjanya bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Saya katanya Pak satu A, satu B, nah, satu A-nya adalah bagaimana mekanisme kerja antara Dewan Pengurus Wilayah dengan Dewan Pertimbangan Wilayah. Terus ada lagi wilayah itu kalau saya baca adalah penasehat. Di luar struktur ada penasehat. Jadi mekanisme kerja mereka itu bagaimana? Apakah jika suatu keputusan diambil oleh di ketua Dewan Pengurus Wilayah itu akan mendapatkan persetujuan dengan dari wilayah yang satu B-nya itu ada satu B-nya karena apakah yang ini dikerjakan DPP terhadap pengembangan organisasi dalam bentuk di pimpinan dan pimpinan. Ini kami dari Jawa Timur program apa yang dikerjakan dan sejauh mana bantuan pendanaan dari DPP terhadap pengembangan wilayah. Satu izinnya, sejauh manakah kemampuan dana DPP untuk mendukung pengembangan wilayah itu? Nah ini selesai untuk kita. Karena kita harus melihat dalam kita sendiri, kita harus kemana-mana Pak. Kita harus siap, sehingga kita akan bisa membaca arah perjuangan pergerakan ini tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh DPP. Ini adalah kepada Bapak Kiai Haji seperti yang struktural dulu ya. Kalau di dunia kita ada yang namanya mahasiswa, ya, ada kedua yang mahasiswa. Anggotanya dari berbagai daerah pemilihan. Kemudian kalau di Muhammadiyah namanya Sani adalah bedanya di Muhammadiyah 13 orang itu dipilih di pertama. Kalau PUI mahasiswa itu anggotanya dipilih saat ada namanya pilihan raya, kayak pemilu. Nanti di pemilu itu digunakan data pilihan raya. Nah, ada caranya untuk menjadi anggota mahasiswa. Nah, ada dewan pengurus pusat, ada dewan pimpinan pusat. Nah, kerjanya hampir sama sampai ke bawah sama. Nah, ada penasehat. Nah, penasehat ada juga majelis ada kalau bisa namanya majelis masyarakat dan penasehat. Itu lembaga juga struktural, gitu. Jadi non struktural, majelis masyarakat dan penasehat struktural. Jadi kalau dewan pimpinan pusat dan dewan pengurus pusat itu yang mengatakan mahasiswa, tetapi kalau penasehat dan penasehat DPP kita kembali ke wilayah. Kemudian turunannya struktur wilayah, makanya saya bisa hanya jawab dan ada. Kalau di tingkat wilayah tidak ada majelis masyarakat, tidak ada. Karena majelis masyarakat ada di tingkat pusat. Ini semacam lembaga Papua. Papua di agama, Papua ini. Kemudian ada penasehat juga boleh, tapi penasehat bukan struktural di tingkat wilayah. Karena di kita juga penasehat struktural. Jadi DPW boleh mengangkat penasehat, yang mengangkatkan penasehat DPW, bukan DPW. Tetapi nanti yang mengangkatkan
Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pembinaan Wilayah adalah DPP. Paham? Jadi Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pembinaan Wilayah yang buat ini adalah pimpinan wilayah. Kedudukannya apa? Sama kedudukannya Pak. Kedudukan dua-duanya dinyatakan oleh DPP. Cuma kerjanya beda. Kalau DPW Dewan Pengurus Wilayah, ya itu eksekutif. Kerjanya eksekutif langsung. Tapi Dewan Pertimbangan Wilayah bukan eksekutif, kerjanya pada Dewan Pertimbangan Wilayah. Misalnya, ya kan, memberikan masukan. Kalau di sini ya di anggaran rumah tangga pasal 28 kedudukan Dewan Pertimbangan Wilayah ya, berada di bawah pengawasan dan koordinasi DPP. Nanti melaporkannya di musyawarah wilayah 5 tahun lagi. Kerjanya apa? Melaksanakan kegiatan perhimpunan organisasi. Kemudian juga salah satu kerjanya adalah apa? Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, koordinasi dan supervisi atas penjabaran kebijakan pelaksanaan program-programnya ada di wilayah. Nanti Dewan Pertimbangan Wilayah ini menjadi tempat bertanya. Nah, jadi Pak Ketua DPW di atas tentunya ketika ada kebijakan-kebijakan yang boleh loh barangkali ada pertimbangan Dewan Pertimbangan Wilayah dan jujur di mana nih kalau ini seperti DPP ada betul. Itu kalau ada hal yang perlu bertanya kepada saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan itu saya tanya kalau hari ini gimana nih? Harusnya kita aturan gimana? Ini aman kalau DPP ini efeknya gimana? Jadi tempat berdiskusi, ya. Karena Dewan Pertimbangan Wilayah tidak mengeluarkan surat, ya. Ya, loh, paham begini Pak? Jadi melakukan pengawasan, kerja, pertimbangan, jadi aktif. DPW itu aktif terhadap Dewan Pertimbangan, gimana juga aktif terhadap DPW. Nah itu sekali. Gitu kira-kira. Ya sudah, memang begitu Pak. Ya. Kita tentu tidak terjadi seperti yang di tetangga sebelah, di mana ada saling mengenal gitu ya. Nah, itu yang perlu kita garisbawahi. Di DPW tentu tidak ada demikian. Berarti keputusan DPW tidak harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan. Mendapatkan pertimbangan dulu dari Dewan Pertimbangan. Boleh. Apakah wajib mendapatkan keputusan dari Dewan Pertimbangan? Tapi Dewan Pertimbangan tidak Dewan Pertimbangan. Gak perlu surat itu diajak, jadi DPW ini ngajak. Ya kan ngajak, kalau ingin memberikan rekomendasi atau apa diajak. Karena dalam rapat PUI ada namanya rapat pimpinan wilayah. Harus ada apa? Sekian bulan sekali atur sana antara DPW dengan Dewan Pertimbangan. Yang itu siapa? DPW atau yang dulu bergantian. Ya, membahas apa? Hal-hal update, kebijakan-kebijakan gitu. Saya di mana gitu. Ya. Jadi nanti kita jauh. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang saya awali perbedaan. Enggak, masih ada Pak ya. Aduh, karena saya melihat Bapak itu sudah itu saya salah dengan kita ya. Jadi di dalam struktur organisasi itu yang SK itu akan lebih dulu dari waktu itu. Kalau saya tidak dengan akhir-akhir belum maka saya ini masuk waktu biasa menerapkan akhir-akhir dalam hidup. Kalau yang masuk tidak, nanti contohnya adalah sekarang ini apakah sudah sesuai dengan akhir-akhir ini yang ada cukup menjadi nilai? Oh, bagaimana? Jadi kalau saya lihat SK ini, ya ini SK-nya jadi satu, ya. Jadi SK DPW, ya, dan DPW dan Dewan Pertimbangan
teknis, ya, bukan kerja teknis, kerja pertimbangan, kerja rekomendasi, kerja penawaran. Kalau ada struktur di wilayah yang grafik ditegur oleh diajak, ditelepon, diajak ngopi, diajak ngobrol, dengan pertimbangan. Jadi saya mau pertimbangan. Jadi kalau ada struktur yang macet nih, saya tanya ada struktur DPP. Betul. Mana yang struktur yang grafik? Saya telepon aja. Terus, tanya masalahnya. Iya, timbang lah. Saya tanya apa masalahnya, apa kendalanya. Nanti saya sampaikan dari sini. Ya, kira-kira gitu ya. Yang untuk yang B dan C, saya pikir belum sampai jauh. Apalagi terkait urusan dana. Karena di dalam pertimbangan itu tidak ada bendahara. Lalu ya bendahara. Di dalam pertimbangan hanya ada kedua sekretaris anggota. Yang nyari dana dari eksekutif mencari dana. Saya di sini tinggal duduk kereta. Terima kasih. Cuma yang kamu ini sebenarnya beda sekali. Jadi alhamdulillah kami dari Jakarta ini ya bisa menegakkan ini. Karena depan ini Sebelumnya mohon maaf untuk ceritanya bahwa bisa sebentar mohon yang membantu Bapak dan Ibu. Kalau bicara organisasi ini maka keseluruhan tentang pertimbangan itu adalah membuat tahunan aturan dan mengarah kepada pimpinan daerah untuk menjalankan program organisasi dengan baik secara sistematis di wilayah masing-masing. Jadi di dalam pertimbangan itu juga punya hak itu, Pak, bisa memperhatikan kalau bicara dari anggaran dasar dan perhitungan. Kalau itu melanggar, misalnya ketua umum korupsi, masa ditindakan? Harus ada tindakan. Selanjutnya, kalau melihat dari bisa fungsi-fungsinya itu ada 6, ada 5 fungsinya, fungsinya coba dibaca. Mengidentifikasi keanggotaannya, meningkatkan partisipasi, mengoptimalkan pelayanan, meningkatkan kesadaran, mengukur kekuatan organisasi. Pertanyaannya, Bapak, mohon dengan dicermati pertanyaan saya. Bagaimana cara meningkatkan yang mana anggota kita itu rata-rata sarjana bahkan ada 3, meningkatkan partisipasinya terhadap organisasi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya, Pak, meningkatkan kesadaran anggota untuk berorganisasi, meningkatkan organisasi lebih baik, lebih maju? Bagaimana cara konkretnya?
Jadi dalam organisasi ada namanya pembinaan website. Minimal paling tidak ada tetap 9 kali. Tidak apalagi kita tahu bagaimana idealisasi, pembinaan idealisasi ini sampai kita. Ya, idealisasi ini sampai. Pemahaman sejarahnya baik, pemahaman PP ini baik. Paling tidak ini PWI itu ada namanya ta'lim Islam. Ya, ta'lim Islam itu ngaji organisasi, ngaji khusus struktur, Pak. Ngaji organisasi mendalami idealisasi PWI, mendalami sausamanya, mendalami intisab PWI. Ada yang namanya di PWI ada namanya majlisul ilmu. Majlisul ilmu itu pengajian umum. Kita bikin apa itu umum majlisul ilmu. Tapi kalau ta'lim Islam, baik di pemuda, mungkin nanti ada pemuda PWI, ada yang mahasiswa, itu ada ta'lim masing-masing. Itulah yang mengikat kader. Itulah yang mengikat kader di situ. Dari diskusi-diskusi. Mungkin nanti kalau secara online dan bisa dari pusat, dari Zoom, dan untuk di pusat juga kadang-kadang dari ta'lim Islam, dari Sumatera Selatan, ta'lim Islam, dari Zoom. Ya. Jadi seperti itu. Itu dulu saja. Bagaimana anggota kader dan terus diikat. Kalau dia belum memahami organisasi yang baik, bagaimana dia menjalani organisasi yang baik? Ya. Jadi kalau kita al-fahmu, paham dulu. Nah, al-fahmu qobla amal. Paham dulu, baru dia menerapkan. Maka dari itu saya berkata, setelah ini saya perhatikan ada training-training, makanya di PWI itu ada training-training berjenjang. Training bisa satu materi ini. Training bisa 2 materi ini, training 3 materi ini. Sampai di pemuda PWI saja, yang saya sampaikan bahwa tidak boleh orang menduduki ketua umum pemuda PWI pusat kalau belum dia ikut training bisa 3. Itu kan jalan organisasi. Nah, kemarin baru bisa 9 orang dia boleh tahu. Kira-kira begitu Pak, ya. Jadi khusus pembinaan internal kader dan PWI. Ya, jadi kemudian dalam PWI orang, ya tentunya ya PWI dalam sejarah kita belum pernah meminta orang. Jadi ada mekanismenya, ada mahkamah. Dalam hal yang darurat ada perilaku kader yang membahayakan, yang memalukan organisasi, ada mahkamah dibentuk secara ad hoc di sini. Ada mahkamah. Jadi kita yang berpikir itu dan itu kita ikut PWI, kita PWI insya Allah. Ya, jadi begitu ya insya Allah. Bagaimana tadi sebut tentang pelatihan-pelatihan training itu bahasa kami sama ya. Itu Pak ya. Mengapa di dalam itu tidak ada pelatihan atau tidak pendidikan? Pendidikan berbeda dengan pelatihan Pak. Ya, ini prinsip pendidikan berbeda dengan pelatihan. Nah, kami baca tidak ada satunya tidak begitu. Ada pendidikan saja. Nah, kalau itu kami kalau ada alhamdulillah nanti di pimpinan wilayah itu pendidikan dan pelatihan. Jadi ini Pak, ini training di PWI itu berbagai macam jenjang dan tahapannya. Ada kaderisasi, bidang kaderisasi itu ada training khusus untuk penguatan kader. Tidak ada ekonomi, tidak ada. Ya, tapi ada namanya ketua DPD Indonesia ya. Jadi itu training umum, bisa kerjasama dengan kementerian, Pemda dan sebagainya. Nah, ada nanti ketua DPD bidang pendidikan tentu yang dia buat adalah yang guru, ya kan? Bagaimana pendidikan meningkatkan guru, mengajar guru dan sebagainya, terus kurikulum kepemimpinan, gitu kan? Maksudnya, tapi lembaga di kelasnya ada, kamu kan ketuanya, wali, namanya istilahnya apa? Ketua DPD bilang
Diklat, bagian diklat Pak. Jadi ketua DPP tidak diklat, Pak Ali. Baik, karena waktu juga. Ya. Terkait dengan perintah pelatihan, terus silakan. Nah, kami telah mengusulkan agar berikan dan pelatihan. Karena pelatihan itu berbeda dengan berbeda. Dalam banyak berbeda. Saya akan pelatihan. Nanti kita berbicara kita betul soal itu. Maaf, perintah yang jawab harus kita cukupkan sampai di sini. Sebelum acara ini ditutup, apakah dari Bapak ada pertanyaan? Baik, jadi konsen saya pada materi ini adalah intisab menguatkan identitas kader, Islam Samaniyah menguatkan kualitas kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf, sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan tempat, saya ingin menutup materi ini. Semoga materi ini bisa semuanya ini menjadi bekal berharga bagi kita dalam menjalankan amanah kepengurusan di Jawa Timur. Kami ucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kiai Haji Nur Ihsan Zaidi MM atas ilmu dan penjelasan hari ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kami dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya. Saya Wisnu Widarto selaku moderator mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan selama memandu acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.